Atau Ibu bisa Gimana Bu? sambil Kelihatan? belum Atau kelihatan saya juga. ngomong aja kali ya Bu ya? Ya, ya, Atau boleh saya Bu. bicara aja? Iya Bu, Oke. Ibu. Ya, Silakan terima Mbak. kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini. Ini Ya, terima kasih perjuangan Ibu. kita masih awal sebetulnya ya. Kalau saya Ya, melihat data ini sebetulnya agak mengerikan untuk Indonesia yang kelihatannya belum terungkap semua karena kan wilayah kita luas padahal sistem kita itu sebenarnya sistem kita yang dari RT, RW dan lain sebagainya itu sudah cukup bisa menguatkan kalau dioptimalkan fungsinya. Hanya tadi kayak misalnya Tangsel itu kan dia sudah melibatkan dari RT, RW sama juga dengan DKI itu mungkin perlu diaplikasikan juga ke kabupaten-kabupaten yang lain karena ini jumlah kasusnya itu akan bertambah terus Bu. Jadi Indonesia itu masih jumlah kasusnya itu masih terbilang ya mudah-mudahan tidak demikian halnya ya. Tapi maksud saya dengan pergerakan kondisi dan lain sebagainya kemungkinan besar underestimate karena kan yang dites itu hanya berdasarkan PCR sementara PCR itu sangat terbatas sekali. Nah itu tadi kan ada juga pertanyaan dari Bu Wali Kota Tangsel. Nah itu sebenarnya rumah sakit itu seharusnya ya, itu kan sebetulnya sesuatu yang bisa dibuat, distandarisasi untuk digunakan oleh laboratorium-laboratorium di rumah sakit. Jadi sebenarnya jangan tergantung sama Badan Litbangkes sudah kewalahan. Sementara kan Litbangkes sendiri juga ada keterbatasan. Ini sekarang sudah dibuka Litbangkes itu yang di Jakarta, di Salatiga, kalau nggak salah juga di Papua. Nah ini nggak bakalan kuat untuk mengatasi wilayah Indonesia yang demikian besarnya. Jadi memang kita perlu gerak cepat nih kelihatannya. Tapi jadi tadi kan kalau menurut Ibu Saraswati regulasi itu kita sudah sangat lengkap, pedoman juga sudah lengkap. Tapi gimana nih gerak cepatnya ini kelihatannya yang masih belum belum karena kita kan berpacu dengan virus yang demikian hebatnya sementara tadi juga ada misalnya ketentuan PSBB yang masih belum terlalu diikuti oleh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang perlu diatasi demikian. Saya melihat untuk ke depan ini gimana nih puskesmas ya? Pada intinya bagaimana puskesmas itu bisa mencegah tidak ada penambahan kasus. Nah ini kan artinya seperti Tangsel atau DKI bagus sekali tuh. Walaupun DKI kita bisa lihat misalnya dari data aja 13 April itu saya pantau datanya itu 34 kelurahan yang belum berdampak. Tapi tanggal hari ini 21 April udah tinggal 17, jadi demikian cepatnya. Nah itu penyakit ini akan berkembang demikian cepatnya sementara gerakan kita masih asumsinya tidak terlalu cepat gitu loh. Jadi gimana caranya tuh? Semuanya tadi sudah ya yang dari Tangsel kemudian DKI juga sudah melibatkan semua lintas sektor dan lain sebagainya, mengantisipasi masyarakat dan seterusnya. Nah, ini hal-hal ini barangkali yang memang kita perlu kerja keras nih lebih keras lagi karena memang bencana nasional itu tidak bisa diantisipasi dengan yang cara yang seperti sekarang mesti gerak cepat dan juga mengantisipasi semua kemungkinan yang perlu kita lakukan. Tadi dari Bu Alma ya sudah menyampaikan juga beberapa hal tentang leadership dan lain sebagainya. Mungkin kemudian satu lagi yang rapid test ini apakah bisa disediakan di seluruh puskesmas misalnya. Ini screening awal untuk kita bisa melihat seberapa banyak kasus-kasus yang tadi kan ada yang istilah orang tanpa gejala itu kan bahaya sekali gitu loh. Jadi artinya dengan screening rapid test itu disediakan di seluruh puskesmas, paling tidak kita bisa menangkap seluruh masyarakat yang kira-kira ada ODP, PDP dan OTG tadi. Jadi kalau tadi rapid test Tangsel kayaknya sudah melakukan, DKI juga sudah. Nah, gimana di wilayah-wilayah lain puskesmas lain. Nah, ini kita punya 9.000 hampir 10.000 puskesmas di Indonesia ini dan akan berdampak gitu terhadap pengembangan virus corona ini. Jadi perlu gerak cepat begitu ya Bu Lia ya.
Atau Iya, gimana? Itu jadi saya iya, sementara itu dulu barangkali ya. iya, baik, baik. Ya, jadi memang jelas-jelas bahwa kita ini memang harus bisa memutus mata rantai. Intinya begitu, mata rantai infeksi itu yang corona ini kan memang luar biasa, dia gampang sekali menular, bahkan sampai orang yang tanpa gejala pun punya kemampuan untuk menularkan pada orang lain. Nah, mungkin ada PMK 234 ya, Bu Atmarita ya, yang mungkin kita bisa sampaikan juga pada teman-teman bahwa PMK 234 yang dikeluarkan terakhir oleh Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa boleh saja rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, atau lab-lab lain menjadi tempat PCR ya Bu ya. Jadi dan Iya, ini nanti itu sebetulnya memang ketentuannya harus PCR yang BCL3 dan lain sebagainya. Tapi intinya karena kita berhadapan dengan bencana, mungkin bisa diaplikasikan, kan itu sesuatu yang ada prosedur demikian Bu. Jadi rumah sakit dan lain sebagainya semua dioptimalkan kegiatannya untuk melakukan screening, menangkap semua persoalan demikian. baik. Karena penularannya itu dari manusia ke manusia, Bu. Jadi memang sudah Iya, betul ya, artinya pencegahannya sudah betul, misalnya social distancing, kemudian physical distancing dan lain sebagainya itu sudah betul. Ini manusia dan ke manusia yang kita tidak tahu misalnya di sebelah kita itu sakit apa enggak, itu sekarang mengerikan sekali. Dan juga ada berita juga yang misalnya sudah dinyatakan sembuh tapi terus meninggal. Nah, ini kan hal-hal demikian yang perlu diantisipasi ke depan. Ini baik. saya melihat Indonesia itu kalau dibandingkan dengan Vietnam misalnya, Vietnam itu sudah nol Bu kematiannya. Sementara kita masih di 8,7 kalau nggak salah. Kemudian recover-nya itu juga masih 11%, sementara Vietnam sudah hampir 80%. Nah, hal-hal ini kemungkinan besar juga fungsinya dari pelayanan kesehatan, rujukan dan lain sebagainya itu mungkin perlu kita lihat lagi, dioptimalkan mungkin ya. Ini saran saja Bu. Terima kasih.